Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Gusti Kang Murbeng Gesang, sang pemilik rahasia cinta dan nafsu. Pada zaman ini, cinta sudah bukan lagi urusan hati, tapi permainan pikiran dan hasrat. Kali ini, Kanjeng Sunan akan membongkar rahasia kelam dari tubuh wanita, bukan untuk menghakimi, tapi agar jenengan tidak salah dalam memilih, tidak buta dalam menilai, dan tidak tersesat dalam pelukan yang salah. 1. Ilmu TTETN, tubuh tidak bisa berbohong. Jangan tertipu oleh kata-kata wanita, karena lidah bisa bersandiwara, tapi tubuh tidak. Leluhur Jawa dahulu tidak membaca dari buku. Mereka membaca dari gerakan tubuh, tatapan mata, posisi kaki, dan getaran suara. Dan dari situ, mereka bisa menilai, wanita ini setia, atau hanya menunggu celah untuk berselingkuh. Kanjeng Sunan warisi ilmu itu. Dan hari ini, akan aku bisikan padamu 7 tanda wanita yang gampang diajak selingkuh, hanya dari bahasa tubuhnya. 2. Tanda pertama, mata yang bermain. Wanita yang matanya sering bermain saat berbicara, tatapan yang bergerak cepat, naik turun, lalu kembali ke mata pria adalah wanita yang tidak menetap pada satu hati. Jika saat berbicara, matanya tak fokus, lalu menyelidik tubuh lawan bicara, maka itu tanda ia menilai, bukan hanya mendengar. Dan penilaian semacam ini biasanya bukan untuk persahabatan, tapi hasrat tersembunyi. Kanjeng Sunan menyebut ini meripat kang delik api, mata yang menyimpan bara. 3. Tanda kedua, gerakan lidah dan bibir. Perhatikan saat dia diam. Apakah ia sering menjilat bibirnya sendiri tanpa sadar, atau menggigit bibir saat pria lain memuji dirinya? Leluhur percaya, wanita yang sering menjilat bibir sendiri tanpa sebab, itu bukan pelembab, tapi panggilan energi dalam dirinya yang ingin diperhatikan lebih dari satu pria. Dan ketika wanita memainkan sedotan, sendok, atau bahkan ujung jarinya dengan bibir, itu bukan hanya sensual, itu isyarat bawah sadar bahwa ia sedang mengundang. Tanda ketiga, sentuhan pada leher dan bahu. Leher adalah tempat aliran darah, tempat hawa asmara berpusat saat malu atau terangsang. Wanita yang sering menyentuh lehernya saat berbicara dengan pria, bukan tanpa makna. Leluhur menyebut ini tanda nyambung rasa saat tangannya menyentuh leher. Dia sedang membuka jalur sugesti, mengirim sinyal bahwa ia bisa disapa lebih dekat, lebih halus, lebih dalam. Dan jika dia menyentuh bahunya sendiri, seolah menggoda atau manja, itu bukan malu, itu panggilan. Tanda keempat, postur terbuka dan condong. Coba perhatikan saat dia duduk dengan pria lain. Apakah dia menyilangkan kaki ke arah pria itu? Apakah tubuhnya condong maju, sementara lengannya terbuka? Postur tubuh seperti itu tidak mungkin dilakukan jika dia tidak tertarik. Wanita yang menjaga harga dirinya akan menjaga jarak tubuhnya. Tapi wanita yang mudah selingkuh, posturnya menyerang duluan. Ingat, tubuh yang condong berarti jiwa yang ingin dekat. Tanda kelima, tangan yang mencari alasan untuk menyentuh. Wanita yang sering menyentuh pria tanpa sebab jelas, seperti menepuk tangan, memperbaiki kerah baju, menyentuh punggung saat lewat. Itu adalah bentuk dominasi halus. Dalam hipnotis klasik, sentuhan kecil adalah pembuka hubungan bawah sadar. Dan wanita yang menggunakan itu, sadar atau tidak, sedang menghipnotis targetnya. Leluhur berkata, tangan wanita yang lembut bisa menjadi tali halus yang menyeret lelaki ke jurang dosa. Tanda keenam, tertawa
yang berlebihan. Tertawa bukan selalu tanda bahagia. Kadang, tanda sedang menjaring. Jika wanita tertawa keras, atau terlalu sering tertawa saat bicara dengan pria, bahkan untuk hal-hal sepele, itu bukan ketulusan, itu strategi. Dia sedang membuka celah, memberi sinyal bahwa dia nyaman. Bahkan butuh perhatian lebih. Tawa seperti ini disebut guyu kang nutupi syahwat tawa yang menyembunyikan nafsu. Tanda ketujuh, lengggokan, yang disengaja. Wanita yang tahu dirinya menarik akan menggunakan itu saat berjalan. Dia akan melambatkan langkahnya saat didekati pria. Lenggoknya menjadi lebih lembut. Pinggulnya lebih menonjol, tangannya mengayun manja. Ini bukan untuk keindahan. Ini undangan diam-diam. Dalam ilmu titen disebut lampah kang nyedot. Hawa langkah yang menyedot perhatian dan hasrat pria. Wahai para lelaki, wanita bukan untuk dicurigai, tapi untuk dipahami. Tapi pemahaman tanpa ilmu akan membuatmu terjebak dalam kepalsuan. Jangan buta oleh senyuman. Jangan tertipu oleh tawa. Jangan hanyut oleh sentuhan. Tubuh wanita bisa bicara. Dan jika kau peka, maka kau akan tahu mana yang perlu dijaga, mana yang sebaiknya kau hindari. Ingat, godaan terbesar bukan datang dari wanita nakal, tapi dari wanita baik yang sudah mulai bosan. Kanjeng Sunan hanya menyampaikan, yang menentukan adalah jenengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe agar tidak ketinggalan ilmu-ilmu titen modern lainnya. Kanjeng Sunan tidak menggurui, hanya menyadarkan.